pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada siang hari ini berjalan lancar dan diberi kemudahan. Ketua kelas, minta tolong untuk dipimpin berdoa. Baik, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu minta tolong dicek kanan dan kirinya apakah semuanya ada yang tidak masuk. Masuk semua. Alhamdulillah, berarti tidak ada yang punya kendala ya pada siang hari ini. Ya, Bu. Terus sekarang Ibu ingin kalian mengecek depan, belakang, kanan, kiri dari kalian apakah ada sampah? Tidak ya, beneran di pojok sana tidak ada sampah. Ya, berarti kelas ini sudah rapi dan siap mengikuti pembelajaran Ibu. Sebelum itu Ibu ingin mengecek semangat kalian. Jika Ibu punya semangat pagi, jadi meskipun siang-siang, Ibu ingin semangat kalian itu tetap semangat di pagi hari. Kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi luar biasa, tetap semangat. Paham? Paham. Yang semangat ya? Semangat Bu. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Ya. Oke. Selanjutnya ini tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Ibu minta tolong salah satu dari kalian untuk membacakannya. Siapa? Novi. Silakan. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik diharapkan mampu menganalisis kualitas sumber daya manusia dengan benar. 2. Peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia dengan benar. Ya, benar. Sekarang kita akan membahas ya tadi katanya Mbak Novi tentang kualitas sumber daya manusia. Minggu lalu kita sudah membahas tentang apa, Nana? Sumber daya alam. Dan di mana sumber daya dengan adanya kualitas sumber daya manusia yang baik itu akan membantu kita untuk menjadikan sumber daya alam kita menjadi efektif. Seperti kita juga dapat menjadikan sumber daya alam itu menjadi lebih berlanjut ke depannya atau bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan dan tidak akan mengalami yang namanya kerusakan. Iya, sama saja. Kerugian. Berbicara tentang kualitas, Ibu mau tanya, di sini ada yang tahu arti dari atau menurut kalian apa sih manusia yang berkualitas tersebut? Ada yang bisa? Saya Bu. Iya. Menurut saya orang yang berkualitas itu adalah orang yang punya sikap baik, Ya. terus rajin dan bisa diandalkan semua orang. Iya. Dari Dila tadi, Dila sudah menjelaskan tentang apa itu kualitas. Dila sudah bisa menunjukkan apa itu arti kualitas. Tadi ada ciri-cirinya, ciri-ciri dari kualitas ada apa aja? Ada baik, apa lagi? Rajin, Baik, rajin, dan juga dapat diandalkan. Anak-anak, di mana jika kita ingin menjadi manusia yang berkualitas, kita harus mempunyai tiga tersebut. Kita ingin menjadi berkualitas ke depannya di masa depan, ya kita harus mempunyai tiga hal tersebut. Kita seperti contohnya bisa kita lihat kualitas manusia atau individu yang ada di Indonesia seperti Maudy Ayunda. Siapa yang tidak tahu? Tahu kan? Tahu semua Maudy Ayunda? Tahu. Yang terkenal dengan ini ya, dengan kepintarannya ya. Jika kalian ingin menjadi seperti itu, kalian harus yang pertama harus berubah dari diri kalian sendiri. Jika kalian di masa depan ingin seperti hal tersebut, kalian harus yang pertama ya yang pasti rajin. Kalian harus rajin, kemudian sehingga dari rajin tersebut kalian nantinya dapat diandalkan oleh masyarakat dan juga diri kalian sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke definisi sumber daya manusia. Sumber daya atau sumber daya manusia adalah suatu potensi yang dimiliki oleh setiap orang untuk mewujudkan sesuatu sebagai makhluk sosial. Kemudian
Sumber daya manusia yaitu kemampuan, daya pikir, dan juga daya fisik yang dimiliki seseorang dan berperilaku dipengaruhi oleh keturunan maupun lingkungannya, serta bekerja karena termotivasi oleh keinginannya untuk memenuhi kepuasannya. Nah, bisa kalian lihat di sini kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Di sini ada di situ kalian bisa cek juga di buku paket kalian, ada perguruan tinggi ada 12, berapa? 6. Kemudian ada SD, ada SMK, SMA, dan juga SMP. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Di sini kalian bisa lihat Indonesia berada di tengah 0,707, yaitu kualitas sumber daya manusia Indonesia saat ini dibarengi dengan adanya bonus demografi. Bonus demografi apa, Bu? Bonus demografi adalah suatu kondisi di mana masyarakat berusia produktif lebih banyak daripada manusia non-produktif. Faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Di sini yang pertama ada apa, Nana? Akses pendidikan. Jika kalian lihat dari keduanya, apa perbedaan dari keduanya? Yang satu, yang kiri itu kurang Ya, yang ini pendidikan, kalau yang satu itu sudah terpenuhi. Ya, betul. Kemudian di sini ada minimnya peluang kerja. Bisa lihat di sini banyaknya orang yang mengantri berbondong-bondong untuk melamar pekerjaan. Ya. Nah. Kemudian minimnya keterlibatan industri dalam dunia pendidikan. 3 hal tadi itu merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia, anak-anak di sini, sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Kemudian penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa. Kemudian di sini juga ada peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai digital. Kemudian pembinaan dan juga pengembangan masyarakat terutama generasi muda. Sekarang Ibu ingin kalian menganalisis dan juga memecahkan masalah dari ketiga faktor tersebut. Yang pertama ada kurangnya akses pendidikan, kemudian ada minimnya peluang kerja, dan juga minimnya keterlibatan industri dalam dunia pendidikan. Ibu ingin kalian memecahkan masalah tersebut dengan mencari penyebab dari adanya tersebut, kemudian dampak dari adanya hal tersebut, dan juga Ibu ingin kalian mencari solusi dari adanya hal tersebut. Sebelum itu, Ibu ingin kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Kelompoknya ya sama kayak minggu lalu seperti itu, tapi bedanya kelompok 1 itu sekarang dari kelompoknya yang ketuanya Melin, kemudian kelompok 2 itu ketuanya Dila, dan kelompok 3 itu ketuanya Dorotul. Sebelum itu, agar dengan mudah, Ibu ingin kalian menggunakan identitas tersebut. Kelompok 2 enggak pakai bendera, pakai pita. ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 kalian bisa gunakan di kepala ataupun di lengan kalian, tidak apa-apa. Bisa? Kayak pendekar. Sudah? Ayo, yang kecil bisa ditaruh di lengannya. kecil, Bu. Pakai
menyampaikannya di depan dan kelompok lain memberikan tanggapan. Kelompok 2. Ini kok 3, ini kok 5. Kelompok 1. Ya, silakan dikerjakan dalam 7 menit. Sisnya. Yang di depan sudah saya konspek. Sudah ya, anak? Sudah? Dah. Oke, sekarang bisa dipresentasikan di depan. Silakan kelompok 1 bisa mempresentasikan di depan. Bisa sama temannya, berdua, bertiga tidak apa-apa. Untuk yang gambar nomor 1 itu kurangnya akses pendidikan. Penyebabnya yaitu biaya pendidikan tinggi, lokasi terpencil, fasilitas tidak memadai. Dampaknya banyak anak yang putus sekolah, rendahnya kualitas SDM, terbatasnya mobilitas sosial. Solusi atau cara mengatasinya yaitu program sekolah gratis, biaya siswa pendidikan, pembangunan sekolah di daerah terpencil. Untuk yang gambar nomor 2 yaitu minimnya peluang kerja. Penyebabnya pertumbuhan ekonomi tidak merata, persaingan kerja tinggi. Untuk dampaknya tingginya angka pengangguran, munculnya masalah sosial, kriminalitas dan kemiskinan. Untuk solusi atau cara mengatasinya yaitu pelatihan berbasis industri, mendorong kewirausahaan. Dan yang ketiga itu ada minimnya keterlibatan industri dalam pendidikan. Jadi penyebabnya itu ada kurangnya kerjasama antara sekolah dan dunia kerja. Dan yang kedua perbedaan kebutuhan dan kurikulum. Dampaknya yang pertama lulusan tidak siap kerja dan ketidaksesuaian dan kebutuhan pasar kerja. Solusi atau cara mengatasinya itu yang pertama program magang, yang kedua kurikulum berbasis industri, yang ketiga link dan match antara pendidikan dan industri. Sudah Bu. Ya. Dari jawaban teman-teman kalian di depan, apakah ada yang ingin memberi tanggapan? Ada. Kelompok 2, Bu. Ya, silakan kelompok 2. Untuk yang kurangnya akses pendidikan, kami sepakat untuk setuju, tapi akses pendidikan itu perlu ditingkatkan. Kami setuju kalau akses pendidikan itu perlu ditingkatkan, tapi kami ingin menambahkan kalau peran masyarakat lokal itu juga penting, kayak misalnya melalui kegiatan belajar komunitas dan relawan pengajar, gitu Bu. Oh iya, jadi jawaban dari kelompok tanggapan dari kelompok 2 yaitu tentang keterlibatan masyarakatnya, gitu Iya, iya. seperti relawan gitu. Sedangkan kelompok 1 ini tentang pemerintahannya seperti Iya. itu. Benar sekali jawaban dari kalian bahwasanya kedua hal tersebut dapat beriringan karena jika jalan salah satunya itu tidak bisa seperti pemerintah ingin menjalankan programnya itu juga membutuhkan masyarakat sekitar. Bisa kembali ke tempat. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Setelah selesai pembelajaran kita pada siang hari ini, dari pembelajaran kita pada siang hari ini, adakah yang bisa memberikan kesimpulan? Yang bisa memberikan kesimpulan, Ibu akan beri reward untuk kalian. Ada yang mau? Ya, silakan. Siapa depan dia ada apa? Sama, siapa? Sama. Aku. Saya. Bismillah, bismillah. Ya Allah. Sebelum dengar ngalah. Dila, silakan maju. Kelompok 2. Kesimpulan. Oh, kesimpulan. Jadi tentang
juga kalian kerjakan di rumah ya. Minggu depan kalian kumpulkan. Baik, Bu. Sekian pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Apakah happy? Kalian harus tetap semangat ya. Minggu depan kita akan membahas tentang peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Sebelum kita pulang, ayo ketua kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu. Baik, telah selesai pembelajaran pada hari ini yang sangat menyenangkan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Sekian dari Ibu. Kalian langsung pulang ya, jangan masih mampir